Yes, who is Gimana? Auja. Coba aja, coba. like a Enak. Enak banget. Oke guys, so selamat datang lagi ke channel Cafe. Jadi hari ini saya akan masak saja nasi versi Zimbabwe. Nah, ini makanan yang tidak butuh banyak bahan-bahan, yang dibutuh cuma ini tepung maizena. Beda dengan tepung maizena itu yang ada di swalayan atau di supermarket itu, khususnya ini nggak terlalu halus dan juga nggak terlalu kayak keras itu. Ini cukup di tengah-tengahnya, soalnya ini saya dapat dari Zimbabwe. Ini yang sisa. Nah, biasanya ketika mau masak salsa itu yang nasi versi Zimbabwe itu butuh ini dengan ini sama potnya, dan selain itu butuh juga air. Ini air yang sudah direbuskan. Untuk makanan yang khas Zimbabwe itu biasanya harus dimakan dengan daging atau ayam, dan selain daging itu harus ada sayur. Dan di Indonesia saya sudah dapat yang mirip banget dengan sayur asalnya dari Zimbabwe itu. Ini sayur sawi ya. Jika saya salah ya, mohon teman-teman harus diperbaiki. Dan biasanya bisa juga dimakan dengan kacang. Ini kacang merah. Saya suka yang segar itu, yang belum dikeringkan. Dan biasanya banyak orang Indonesia jarang pakai paprika hijau, tapi saya suka paprika hijau, merah, dan kuningnya. Dan untuk bawang, orang Indonesia juga tidak suka pakai bawang bombay, tapi biasanya mereka pakai bawang putih dan bawang merah itu. Tapi saya suka yang bawang bombay ini. Tapi sekarang jika kalian lihat harganya sedikit mahal. Dan dagingnya saya juga suka yang segar itu, langsung dari toko. Saya tidak suka yang sudah dijadikan batu di lemar es itu. Saya tidak suka itu. Saya suka yang sangat segar. Jadi di sini saya juga mau beli daging. Ayo ke rumah untuk masak. Jadi di sini saya mulai masak yang sayur itu. Jadi saya sudah selesai cuci sayurnya dengan running water ya. Saya sudah selesai itu, dan saya harus potong sayurnya dalam bagian kecil-kecil. Itu yang sangat penting. Jadi di sini aku potong. Soalnya saya tidak tahu kenapa orang Indonesia potong sayur dalam bagian yang sangat besar itu. Dan untuk masak sayur ini butuh cuma garam, minyak zaitun, dan sayurnya itu sudah cukup. 1. Harus memanaskan wajannya. Setelah itu harus tambahkan minyak zaitun secukupnya. Jika sudah panas, masukin sayurnya. Karena itu biasanya akan ada kayak suara yang kayak shh, yang ketika itu mau gorengan yang suka masak tahu kayak suara yang aku mau sebutkan itu. Jadi aduk-aduk seperti mau kayak goreng-goreng itu. Nah, setelah ini soalnya karena ini sayur sawi, semua tahu jika sayur sawi itu digorengan
dia akan kayak sedikit kayak gitu, sangat sedikit jika kayak gini. Nah, setelah itu harus ditambahkan garam secukupnya juga. Biasanya jika aku di Zimbabwe kayak gitu, ibu saya bilang ke aku saya harus masak sayur atau goreng sayur selama cuma 3 menit. 3 menit itu sudah cukup untuk masak sayur yang jenis ini jika di Zimbabwe. Jadi sekarang kita harus masak beef stew. Oke, jadi untuk masak beef stew-nya dagingnya harus dipotong dalam bagian kecil-kecil. Soalnya yang ini dari tokonya saya sudah minta orang swalayan dari Super Indo itu untuk memotong itu, karena aku kadang-kadang capek atau kayak malas gitu. Dan saya biasanya rebus dagingnya dengan 2 cangkir air, dan biasanya aku tambah minyak zaitun supaya ketika waktu itu merebuskan dagingnya akan lembut atau kayak soft gitu. Jika airnya sudah habis, saya langsung tambah garam. Soalnya aku sih orang yang suka garam, jadi garamnya dikit banyak tapi kayak asin kayak gitu, tapi enak banget. Setelah itu aku rebuskan, dan seharusnya saya harus potong sayur-sayur ini. Platinum Kings Records. Oh, yeah, oh. Pokandibvuma wakaita kuti ndifeme, kana ridenga uchaita kuti ndipi. Soalnya ketika airnya sudah kayak habis di wajannya kayak gitu, dagingnya akan mulai seperti mau digorengan, dan ini kalian bisa lihat kayak mau jadi coklat kayak gitu. Jadi ketika sudah jadi coklat kayak gini, itu yang sangat penting, harus digorengan sampai warna coklat. Nggak harus, seharusnya tidak sampai yang terlalu coklat itu. Dan setelah itu harus tambahin bawang bombay. Jadi setelah bawang bombay itu ditambahkan, ini sangat penting ketika tambahin bawang bombay, karena bawang bombay itu punya kayak flavor yang akan ditambahkan ke dagingnya, dan ini akan dirasakan ketika orang makan. Ini yang sangat penting. Dan juga ketika bawang bombay ditambahkan, bawang bombay dan dagingnya harus digorengan lagi sampai sudah kayak coklat, itu golden brown dalam bahasa Inggris. Setelah itu biasanya saya tambah yang kari itu, karena biasanya yang aku masak itu harus ada kari, karena kari itu kayak ada flavor yang beda. Jadi setelah itu tambahin tomate. Jadi waktu tambahin tomate ini sangat penting. Jangan menambah air setelah tambah tomate. Tomate ini harus ditambahkan, diradukan. Setelah diradukan ini harus dibiarkan dengan api yang kecil itu supaya dia
tomatenya biar dimasak benar-benar sampai nggak bisa dilihatkan kayak gitu. Jadi nunggu sampai tomatenya kalian akan lihat dalam daging ini kayak tomate ini seperti sudah dimasak. Dan soalnya bagaimana kita bisa tahu tomate ini sudah dimasak? Karena tomate tadi punya kayak air. Jadi airnya akan seperti sudah hilang dan sisanya cuma kayak minyak kayak gitu. Jadi karena itu kalian bisa lihat sekarang air nggak ada. Itu sangat penting ketika mau masak beef stew yang kayak gini. Jadi airnya harus dihabiskan dan setelah itu harus tambah garam masala. Ini yang saya tambah sekarang, garam masala. Biasanya saya karena aku orang Afrika atau orang Zimbabwe, kayak saya nggak ukur kayak spicy. Aku merasa ini cukup. Jadi saya tambahin garam masala dan saya juga tambah cabai. Aku tambah cabai kayak itu. Biasanya ada orang Indonesia bilang, oh makanan Indonesia sangat spicy. Tapi menurut saya makanan Indonesia tidak spicy. Tapi punya satu spicy-nya yang itu yaitu kayak punya cabai. Itu sambal. Jadi menurut saya makanan Indonesia nggak spicy. Tapi hot. Karena hot punya cabai aja. Tapi yang punyaku ini spicy karena ada garam masala, campuran spicy yang banyak. Saya sudah tambahin kari dan sekarang saya juga mau tambahin yang paprika itu. Jadi itu macam-macam spicy. Biasanya aku juga pakai kayak ada sayur yang bukan sayur, spicy kayak daun. Aku biasanya tambahin daun kayak daun basil leaf. Bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Biasanya di sini aku dapat yang sudah dikeringkan dari swalayan itu atau thyme leaf juga. Saya biasanya tambah itu. Nah, setelah itu aku harus biarkan dan ratuk sampai ini bisa dilihat. Oh, sudah kayak gitu dan apinya harus diturunkan. Itu turunkan. Ini bahasa yang jelek, bukan diturunkan, guys. Tapi saya tahu kita harus kayak supaya apinya kayak kecil, nggak terlalu besar kayak gitu. Setelah itu saya harus tambah air, 1 cangkir air kayak gitu atau setengah, terserah mau yang banyak atau kecil. Saya suka yang 1 itu. Setelah tambah ini satunya, yang harus dilanjutkan dengan menambahkan itu kayak paprika hijau dan wortel yang sudah dipotong-potong itu harus ditambahkan. Kenapa menambah ini setelah semua sudah jadi kayak gitu? Karena yang kita butuh itu kayak rasanya harus ditinggalkan jika wortel itu ditambahkan ketika sudah mau selesai masak. Jadi gizinya nggak hilang, gizinya tetap akan ada. Karena ini sayur wortel khususnya sangat penting untuk mata. Jadi nggak harusnya dimasak sampai kayak lama-kelamaan. Jika lama gizinya hilang. Sama juga dengan itu yang paprika hijau. Jadi gizinya akan seperti ada setelah sudah dimasak kayak gitu. Jadi ini harus dibiarkan. Dan setelah itu kayak tutup dengan penutupnya dan biarkan kayak gitu. Soalnya saya sudah lihat makanan Indonesia kuahnya jika minta yang kuah itu tidak kayak thick kuah makanan Indonesia. Tapi kalian akan lihat di sini saya punya kuah tapi kuahnya enggak kayak air itu. Tapi dia sudah thick. Kenapa dia thick? Karena aku tambahin garam masala. Garam masala itu sepertinya punya kayak thickening agent.
Jadi dia akan kayak thick. Jadi kalian lihat di sini, aku sepertinya mau makan ini. Gimana guys? Sangat bagus sekali, ini daging stew versi Zimbabwe. Sangat enak sekali ini. Jadi dari sini saya harus mulai masak yang nasi versi Zimbabwe itu. Kenapa itu terakhir? Karena yang nasi versi Zimbabwe itu harus dimakan ketika masih panas. Jadi itu harus, soalnya dimasak terakhir. Jadi setelah dagingnya sudah siap, harus dilanjutkan dengan masak nasi versi Zimbabwe. Biasanya jika aku mau masak yang untuk 3 orang itu, aku pakai itu sendok yang ada untuk rice cooker itu. Aku biasanya ambil 2,5 sendok itu. Setelah itu aku tambahin air hangat. Ini air hangat. Jadi setelah tambahin air hangat, saya radukan air hangat ini dengan sendok ini, saya radukan. Setelah radukan, aku nyalakan kompor gasnya. Setelah kompor gasnya dinyalakan, saya langsung letak wajaknya di atas kompor gas. Setelah itu harus menambah air yang sudah direbuskan itu. Air panas di mana? Jadi harus cari air panas, harus tambahin air panas. Sekarang aku mau nambah air panas. Jadi ini air panas saya nambahkan. Setelah air panas itu dinambahkan, akan lanjut kayak mendiding ya, kayak mendiding, boiling kayak gitu. Dia akan mulai boiling. Lihat dari sini, sepertinya sudah mau mulai boiling. Dan ini sangat penting ketika masak makanan yang kayak khas Zimbabwe ini, ketika dia mulai mendiding, karena panas sekali. Bisa jadi orangnya kayak, saya tidak tahu kata yang tetap dalam bahasa Indonesia itu, kayak akan mempunyai kayak burns kayak gitu. Bukan dibakar, karena saya tidak tahu, mungkin sama dengan dibakar, tapi akan ada itu yang kayak burns itu, seperti orang yang dibakar jika ini mulai mendiding. Jadi sangat penting, harus ditutup dengan penutupnya. Jadi saya tutup dengan penutupnya. Setelah ditutup dengan penutupnya, ini soalnya harus dibiarkan selama 5-10 menit cukup. 5-10 menit. Karena kenapa kita harus tunggu sampai 5 atau 10 menit? Karena ini seharusnya tepung maizena ini harus dimasak kayak gitu, supaya enggak seperti ketika dimakan orangnya akan merasa ada tepung maizena yang enggak dimasak ini. Jadi harus mendidingkan selama 5-10 menit. Jadi setelah itu sudah kayak selesai. Saya langsung tambahin tepung maizena lagi. Dan waktu tambahin harus diaduk lagi. Tapi sekarang cara aduknya seperti kayak gini, supaya tidak ada lamp-lamp yang bisa dibikin waktu atau dibuatin waktu masak itu. Jadi saya tambahin tepung maizena sampai kayak thickness yang diinginkan itu. Soalnya aku tidak tahu kata yang seharusnya dipakai untuk thickness itu. Jadi jika orang Zimbabwe tidak suka yang sangat thick itu, mereka suka yang kayak di tengah-tengah kayak gitu. Jadi saya tambahin tepung maizena sampai keinginan thickness yang aku mau. Setelah itu saya langsung aduk
di sini guys sangat penting karena ini seharusnya harus diaduk sampai nggak ada lamp-lamp di dalamnya. Soalnya di Zimbabwe supaya orang bisa menikah, orangnya harus bisa aduk seperti gini. Jadi cewek di Zimbabwe untuk nikah harus bisa masak saja ini. Jika nggak bisa, cowoknya nggak mau nikah sama orang yang nggak bisa masak nasi. Di sini aku sudah dengar orang Indonesia nggak bisa nikah, itu sudah zaman dulu ya. Yang itu orang yang bisa bikin sambal. Itu dari teman-teman aku, teman Jawa, itu orang yang nggak bisa bikin sambal dengan benar-benar, orang itu nggak bisa nikah. Sama di Zimbabwe, orang yang nggak bisa masak saja ini, dia bukan kayak calon istri yang bagus itu. Calon istri bagus harus masak kayak gini. Di Indonesia, jika orang nggak makan nasi, dia merasa seperti tidak makan. Sama dengan aku orang Zimbabwe. Jika saya nggak makan saja, aku juga merasa nggak makan. Jadi saja dimakan setiap waktu di Zimbabwe kayak gitu. Nah, setelah ini saya biarkan dengan api yang sangat kecil. Supaya kayak ini saya tidak tahu gimana aku bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia, tapi ini dalam itu kayak simmering, tahu simmering? Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesianya apa. Jadi setelah itu saya langsung sekarang mau orang Indonesia untuk coba makanan ini. Bagaimana menurut orang Indonesia makanan ini gimana? Jadi saya sudah siap supaya orang Indonesia bisa coba makanan yang sudah dibikin oleh Kak Fei Fei. Bagaimana mereka akan merasa? Aku mau mereka merasa, wah, apakah ini enak enggak? Waduh, harus enak sekali. Jadi saya tambahin dagingnya. Jangan khawatir guys, orang Zimbabwe suka daging yang banyak sekali, yang banyak daripada sajanya. Jadi daging harus banyak daripada sajanya. Setelah itu saya tambahin sayurnya. Oke, guys. Soalnya setelah aku ini bagaimana orang Indonesia jika coba makanan ini, saya nggak mau orang yang dari Afrika untuk coba hari ini karena mereka sudah coba banyak kali dan yang luar negeri juga sudah coba. Tapi sekarang aku mau orang Indonesia mencoba makanan yang dibikin oleh Kak Fei Fei. Bagaimana jika mereka coba? Saya mau ke rumah tetangga. Ayo. Who is Gimana? Auja. Coba aja, coba. lekker? Enak. Soalnya aku kaget, dia cara pegang makanannya seperti orang Zimbabwe. Ini ibu asalnya Jawa, Surabaya. Ini ada orang Indonesia, dia nggak pernah coba makanan khas Zimbabwe. Jadi sekarang saya mau dia untuk coba makanan ini. Kamu harus coba ya. Siapa namamu? Clara. Clara. Oke, Clara. Indonesia, orang Indonesia ya? Biasa ngomongnya kayak makanan Indonesia juga kan ada yang gini-gini. Ada yang Ini pertama kali. Ini pertama kali. Ya. Ini menurut kamu ini sayur apa? Nggak tahu. Ya karena potongannya kecil jadi Iya, itu yang beda. Jadi potongannya kecil-kecil, tapi kayak itu sayur biasa itu yang kayak sawi. Tahu sawi? sawi ya. Ini sayur sawi dan ini mirip makanan Indonesia. Menurut kamu mirip apa? Tahu. Enggak. Saya kira kamu pernah makan rendang. Oh rendang pernah. Nggak lihat sama dengan rendang?
Cuma rendang warnanya agak sedikit Agak lebih sedikit. yang pekat dari Oh, tadi. kayak ambil ini, kemudian ditambah ini, kemudian ditambah sayurnya kayak gini. Jadi kamu bisa ambil itu dan makanan kayak gini. Ini. Jadi kamu bisa makan, coba gimana rasanya ketika sudah dicampur kayak gitu. Saya coba ya. Iya. Enak ya, saya jujur enak. Enak. Ini enak. Ininya enak, bumbunya tuh kayak benar-benar ada, benar-benar apa ya? Bumbunya kerasa sekali. Terus Wow. ini juga karena ini kan tidak ada rasa ya. Iya, iya, Jadi benar, makanya- ini sudah ada rasa. Ya, benar. makanya ini dan ini balance sehingga Oh, berpaduan rasa yang itu